Salam, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, masih diberikan kesegaran, kita masih bisa menghirup udara yang segar, dan sungguh luar biasa penyertaan Tuhan atas hidup kita dari hari lepas hari. Dia selalu menopang, menolong, campur tangan, serta memelihara kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan melakukan doa pagi bersaat teduh untuk supaya kita dikuatkan, disegarkan dengan firman Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan segala beban kenyataan hidup yang kita hadapi pada saat ini. Dan hari ini kita tetap menjalani hidup di dalam pimpinan pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kita tetap bersukacita di dalam Dia, di dalam Kristus Juru Selamat kita. Jangan sampai segala beban, kesesakan, persoalan, problem hidup mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Terhadap saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, terbaring lemah, kiranya Tuhan kuatkan dan segarkan, bahkan dipulihkan, diberikan kesembuhan. Mari kita naikkan pokok-pokok doa pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini kami masih diberikan kesegaran, masih diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi. Kami mengingat begitu banyak kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan sungguh kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani. Juga Tuhan telah melindungi kami sedemikian rupa sehingga kami bisa melewati hari demi hari yang mungkin bisa mencelakai kami dari segala mara bahaya. Engkau tetap memberikan perlindungan-Mu. Engkau tetap melihara kami, menolong kami dalam setiap persoalan kami. Bapa, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mengingat berkat-berkat, baik itu berupa makanan, minuman, kesehatan, keuangan, dan begitu banyak berkat-berkat lain yang tidak dapat kami hitung. Dan seringkali kami lupakan, bahkan setiap tarikan nafas kami itu adalah dari Engkau. Kami ucap syukur. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberdosaan kami, dan kami mohon ampun atas semuanya itu. Baik itu dosa-dosa dari pikiran, perkataan, hati, sikap, motivasi, tindakan kami. Semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Dan tidak ada satupun dosa yang bisa kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Kami mengaku berdosa dan bersalah di hadapan-Mu. Dan kami mohon belas kasihan, pengampunan dari-Mu. Dengan darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami, sehingga kami
bisa pada pagi hari ini untuk bersama-sama melakukan saat teduh dan doa pagi. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur sudah bisa melewati pemilu. Terlepas dari segala kekurangan, kami tetap mohon titipkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, khususnya untuk hasil dari pemilu ini. Pemimpin yang sudah Engkau pilih sendiri, karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kehendak-Mu. Kami serahkan calon pemimpin kami. Kau berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu untuk terus memikirkan kesejahteraan, kemakmuran, keharmonisan bangsa dan negara Indonesia, untuk memikirkan kepentingan rakyat Indonesia. Kami yakin bahwa negara kami masih bisa lebih maju lagi dengan pertolongan. Bapa di surga, berkatilah para pemimpin kami yang sekarang sedang sibuk menyusun berbagai macam kebijakan, baik itu dari presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai pemerintahan yang terkecil. Terlebih lagi secara khusus kami berdoa buat para pejabat di mana anak Tuhan ditempatkan di sana untuk memerintah. Biarlah mereka menjadi teladan untuk memberikan contoh yang terbaik dalam setiap tindakannya, dalam setiap kebijakan yang disusun. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk tempat kami tinggal, tempat kami berusaha, bekerja, bahkan tempat melayani. Kiranya Engkau berkati sedemikian rupa sehingga kami tetap bisa melakukan aktivitas kami dengan baik, memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, aktivitas kami, baik itu usaha, bisnis, studi, dan aktivitas yang lainnya. Kami memerlukan-Mu ya Tuhan. Tanpa berkat dan campur tangan-Mu, semuanya yang kami lakukan akan sia-sia. Sekiat, serajin, sesemangat apapun, kami tetap memerlukan berkat dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit yang terbaring lemah, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh mereka, menguduskan, dan terlebih lagi kami memohon kesembuhan untuk mereka apapun yang menjadi sakit penyakit mereka. Tuhan, tolong sembuhkanlah saudara-saudara kami dan jadikanlah mereka menikmati sukacita, mengingat bahwa semuanya itu kesembuhan itu hanya datang daripada-Mu. Pertolongan itu semuanya ada dari-Mu. Jika semua para dokter ataupun tenaga medis sudah menyerah, tetapi masih ada Engkau adalah pencipta kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Asal Engkau jamah, mereka akan disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kebangkrutan, keterpurukan ekonomi, habis-habisan,
bahkan tidak tahu lagi harus bagaimana. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Keki, untuk Bapak Rizal, untuk Bapak Rudi. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi yang menghimpit, terutama masalah ekonomi. Bapak kiranya Engkau campur tangan, memberikan hikmat, memberikan pertolongan, bahkan memberikan yang mereka butuhkan saat ini. Kami yakin di dalam pertolongan-Mu, saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi akan dipulihkan. Dan kami berdoa kiranya dengan berkat kemurahan-Mu, mereka memakai berkat itu untuk kemuliaan-Mu, baik itu dalam pelayanan ataupun mendukung pelayanan ataupun menjadi berkat bagi orang lain, menyalurkannya. Biarlah Engkau singkirkan segala egois, segala ketamakan, segala keragusan di dalam memperoleh harta kekayaan. Kami tidak lupa berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu, kepada-Mu lah kami berserah. Dan biarlah campur tangan Tuhan memberkati setiap keluarga ini, bahkan masa depan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Saudara Theo, yang pada saat ini bingung untuk menentukan apakah di Jepang akan melakukan studi di Jepang, di Australia, ataukah di ETS. Bapa, kami percaya bahwa rancangan dan ketetapan-Mu adalah sempurna, baik dan sempurna. Oleh karena itu, kami mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia, supaya dia bisa memutuskan sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan kami berdoa untuk para orang tuanya di dalam bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan studinya. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Masa depannya aman bersama-Mu. Biarlah dia bisa makin mengenal Yesus, makin mengenal Juru Selamat, makin mengenal Allah yang benar, dimanapun dia Engkau tempatkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk anak Dion di dalam masa pertumbuhan perkembangannya. Bapa, mohon Kau berkati. Juga untuk pengasuhnya dan orang tuanya. Bapa, kiranya Engkau selalu menolong, memberkati segala pekerjaan dan usahanya. Dan kami serahkan masa depan dia ke dalam tangan-Mu. Bapa, ada begitu banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang menghimpit kami. Dan seringkali kami melupakan masih ada Engkau. Bahkan kami seharusnya meyakini bahwa pertolongan kami adalah datangnya dari Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan kasih setianya kekal kepada kami. Biarlah Tuhan semuanya itu boleh menguatkan kami, apapun yang menjadi problem persoalan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ke depan, baik itu masa depan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kiranya Engkau berkati, dan Kau sendiri yang menjamin aman dalam genggaman tangan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Sekolah Teologi Online Surabaya. Kami bersyukur di dalam perkembangannya beberapa tahun ini. Tuhan, Kau kirimkan murid dari mana-mana. Kami sungguh bersyukur, dan kami berdoa secara khusus biarlah Tuhan memberkati para mahasiswa ini, baik
mereka Tuhan panggil untuk menjadi full timer atau menjadi pelayan awam. Biarlah mereka dibuat makin disiplin, makin komitmen memuliakan nama Tuhan. Dan Kau berkati juga Stos, hamba-Mu yang mengajar. Kau berikan hikmat sedemikian rupa, Engkau pimpin langkah demi langkah. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk seminari STT dimanapun berada. Di tengah-tengah problem kesukaran yang mereka hadapi, Kau berikan hikmat kepada para pemimpinnya, para ketuanya, para akademik, dosen, bahkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. Tuhan, Kau kiranya melawat setiap STT ini. Dan biarlah hanya kemuliaan nama-Mu yang makin ditinggikan. Segala program, segala kegiatan, aktivitas pelayanan, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengarahkan. Dan Tuhan, Kau cukupkan kebutuhan mereka, kerinduan mereka. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami untuk bisa menyimak, mendengarkan, menggali firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga kami diubahkan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berkomitmen untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa pagi yang kami lakukan saat ini, yang kami lakukan dalam keadaan yang sederhana. Kiranya Engkau menolong kami yang lemah ini. Kami mohon berkat kemurahan Tuhan melingkupi kami sekalian pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Kita akan belajar tentang kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Saudara-saudara bisa melihat dan membaca, merenungkan Matius 6 ayat 25 sampai 34 secara pribadi, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita masing-masing untuk membuat kita mengerti tiap bagian dari kitab suci ini. Kalau kita melihat konteks sejarah, Matius menulis kepada orang-orang Yahudi yang menekankan pentingnya percaya kepada Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Percaya dalam arti sepenuhnya kepada Allah. Total berserah kepada Tuhan. Tetapi tidak membuang tanggung jawab kita untuk tetap berusaha melakukan yang terbaik. Dikatakan di sana di dalam Matius 6 ayat 25, sebab itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan juga janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, banyak orang yang berpikir bahwa ada orang-orang tertentu yang hanya memikirkan di dalam otaknya makan, dan makan lagi. Jadi hanya makan pikirannya. Tetapi makanan apapun itu jenisnya, bagaimanapun itu nikmatnya, itu akan berakhir di zaman, saudara. Bahkan mungkin beberapa saat setelah kita makan, kita langsung ke belakang. Artinya sementara. Sekalipun kita makan di restoran yang mahal, harganya mahal, yang makan orang-orang keren, tetapi apapun juga itu akan berakhir di jamban. Dan juga termasuk orang-orang yang selalu memikirkan kita membantu orang lemah hanya dalam urusan makanan, tanpa memberitakan firman, tanpa memberitakan Injil, tanpa memberitakan kabar baik, tanpa memberitakan kebutuhan mendesak manusia adalah keselamatan di dalam Kristus. Itu yang harusnya diutamakan, diprioritaskan, karena itu bernilai kekalan. Tetapi ada begitu banyak orang yang berpikir, yang penting kita membantu. Oke, katakanlah kita membantu dan mereka dikenyangkan. Tetapi kalau mereka tidak sampai percaya kepada Yesus, kepada Juru Selamat, untuk apa? Kalau kemudian mereka meninggal, mereka tidak diselamatkan karena tidak pernah mendengar berita Injil, berita kabar baik. Mereka mungkin akan menikmati makanan minuman itu sejenak, 1 jam, 2 jam. Tapi setelah itu, bahkan orang-orang yang diberi makan oleh Yesus banyak yang kemudian tidak kembali kepada Dia. Jadi intinya, makanan dan minuman itu bukan segalanya. Itu bukan prioritas kita. Prioritas kita adalah bagaimana supaya kita bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Saat kita diberi hidup, Tuhan juga memberi kita makanan dan minuman. Dan tentu saja kita tidak sampai membuang tanggung jawab kita untuk bekerja, untuk berusaha sebaik mungkin supaya kita tetap bisa makan. Ya kalau kita mau makan, ya harus mau bekerja juga. Tetapi ada memang kesempatan, saudara, saat kita bekerja, berusaha sebaik mungkin, berusaha sekeras mungkin, ada kalanya seolah-olah belum ada jalan, bahkan jalannya terbuntu. Susah sekali mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Sepanjang kita sudah melakukannya dan bersandar kepada Tuhan, kita tetap terus bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Tidak usah takut dan cemas, sebab pertolongannya pasti ada, pasti datang, cepat ataupun lambat.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau kita diberi sehat, diberikan kekuatan, itu sebenarnya sudah luar biasa. Dan kita harus patut bersyukur atas semuanya itu. Ukuran kasih Tuhan itu bukan hanya melulu soal berkat-berkat, soal kesembuhan-kesembuhan. Tapi kalau kita melihat kasih Allah, pandanglah saya. Di sanalah kasih Tuhan yang terbesar, yang telah rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di ayat 26 dikatakan di sana, perhatikanlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun Allah Bapa memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada mereka? Tuhan mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Semua ciptaannya Dia pelihara, Dia cukupkan. Dan kita sebagai manusia diberikan akal budi, hikmat. Kita gunakan hikmat dan akal budi itu untuk bekerja, untuk mencari kerja, melayani, dan sebagainya. Dan kita tidak perlu khawatir saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan mungkin hasilnya tidak kelihatan atau belum kelihatan tepatnya, kita masih bisa terus melakukannya, mengupayakannya dengan cara yang lain dari hikmat Tuhan, dan terus bersandar kepada Dia. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang makanan dan minuman. Juga keyakinan dalam pelayanan Tuhan. Di ayat 27 firman Tuhan mengingatkan kita, siapakah di antara kamu yang karena merisaukan hari esok dan menambahkan satu jengkal pun pada umur hidupnya? Banyak yang takut, cemas, khawatir, seolah-olah besok itu kiamat, seolah-olah besok itu adalah akhir segalanya. Jangan sampai segala problem, kesesakan, beban hidup mencabut, merampas sukacita kita di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kalau kita merisaukan hari esok, padahal kita sudah bekerja, sudah berusaha semaksimal mungkin, soal hasilnya itu Tuhan yang punya otoritas. Kita percaya pada kedaulatan Allah sepenuhnya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, baik itu oleh doa, kesalehan, perbuatan baik, amal baik, karena Dia adalah sumber hikmat. Maka Dia bebas melakukan segalanya, termasuk di dalam kita menanti jawaban Tuhan. Mungkin kita sudah berdoa cukup lama sekali, tapi belum ada jawabannya. Biarlah kita dikuatkan untuk bersabar menanti jawaban Tuhan, dan tidak berlaku gerusa-gerusu, terburu-buru. Di ayat 28-30 kita melihat bahwa Allah menciptakan dengan penuh perhatian. Artinya Dia sungguh-sungguh peduli kepada kita. Mengapa kamu khawatir tentang pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang.
bagaimana tumbuhnya. Mereka tidak bekerja dan tidak menanam. Akan tetapi aku berkata kepadamu bahwa Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seperti salah satu dari bunga itu. Jadi, jika bunga di padang yang hari ini masih ada dan besok dimasukkan ke dalam api, dipakaikan Allah demikian, apakah tidak lebih akan dipakaikannya kamu, hai orang-orang yang kurang iman? Nah, ini soal penampilannya. Khawatir besok pakai baju apa. Memang ada orang-orang tertentu yang walaupun sebenarnya koleksi bajunya di lemari itu cukup banyak, tapi masih saja merasa kurang. Tidak cocok, tidak matching dengan hari ini, dengan kegiatannya, dengan momennya, dan sebagainya. Daripada khawatir tentang ini, tentang itu, tentang pakaian, tentang makanan, tentang minuman, tentang kesehatan, lebih baik kita bersyukur bahwa pada hari ini masih Tuhan adakan bagi kita. Tuhan masih berikan kepada kita. Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Kita masih berpakaian, masih katakanlah cukup dalam hal kebutuhan pakaian, itu sudah lebih daripada cukup. Berikutnya adalah dalam Matius 31 sampai 33 tentang panggilan untuk mencari kerajaan Allah atau memprioritaskan hidup ini bagi kemuliaan Allah. Jadi janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, atau apa yang akan kami minum, atau apa yang akan kami pakai. Karena semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita sudah mencari, sudah mengusahakannya? Atau kebalikannya, kita mencari kerajaan dunia ini, kerajaan bisnis kita, kerajaan bisnis keluarga. Kita bukan membesarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Banyak orang yang mati-matian dari umurnya, dari muda sampai umur 70 bahkan 100 terus merasa tidak puas memperbesar kerajaan pribadi, kerajaan keluarga, kerajaan bisnis keluarga besar, kelompoknya sendiri, keluarganya sendiri, tetapi lupa dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Padahal firman Tuhan dengan tegas menekankan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tentu sudah dicukupkan. Banyak orang, khususnya anak muda, itu bingung mencari akan jati dirinya, akan mau kemana. Sibuk dengan konsentrasi masa depannya dengan pekerjaannya yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan lupa dalam hal spiritual, dalam kerohanian. Pikirannya melalang buana kemana-mana. Ingin kerja, ingin buka usaha, ingin bisnis, terus sampai besar.
walaupun sudah Tuhan berkati, masih saja merasa kurang cukup. Dan terus memperbesar kerajaan diri sendiri, kerajaan keluarga sendiri, kerajaan bisnis kelompoknya sendiri dan sebagainya, tanpa pernah memikirkan kerajaan Allah yang bernilai kekalan. Walaupun kita memiliki harta yang paling mahal di dunia ini, perusahaan yang begitu banyak grupnya, tetapi yakinlah itu semuanya hanya sementara. Kalau Tuhan mengambil, dalam sekejap saja pasti akan sirna. Dan itu sifatnya sementara. Tetapi kerajaan Allah nilainya kekalan. Dan seharusnya kita memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekalan ketimbang yang sementara. Uang, tentu kita semua memerlukan uang. Tetapi standar Tuhan sudah jelas, cukup. Di dalam doa Bapa kami dijelaskan, berilah kami roti harian kami, makanan kami secukupnya. Supaya dari hari ke hari kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita tetap ingat Tuhan, kita tetap memohon Tuhan, berusaha di dalam Tuhan. Jadi prioritaskanlah pada hal-hal yang bernilai kekekalan, bukan yang sementara. Sekalipun harta kita banyak, itu juga dari Tuhan. Tanpa berkat Tuhan, kita tidak mungkin bisa mencapainya sejauh ini. Selalu ingat itu. Maka kita harus kembalikan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita lanjutkan di ayat 34. Tugas kita adalah hidup dengan prioritas rohani. Memprioritaskan, menomorsatukan Tuhan. Memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekalan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok akan memikirkan dirinya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Kesusahan sehari cukuplah untuk hari itu. Jadi soal hari esok, kita tidak tahu, saudara, bukan saja besok, beberapa minggu depan, bahkan 1 detik ke depan pun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa ingat Tuhan. Dan melepaskan segala kekhawatiran kita akan hari besok. Besok masih ada campur tangan Tuhan. Masih ada pemeliharaan Tuhan, masih ada perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, takut atau cemas. Dan ini memang tidak mudah. Apalagi kalau kita dihadapkan di depan mata bahwa segala sesuatu semuanya seolah-olah seluruh dunia menentang kita. Seolah-olah jalan buntu. Seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tetapi selalu ingat, masih ada Tuhan. Tuhan yang empunya langit dan bumi. Dia sanggup melakukan apa saja untuk menolong kita, untuk mengangkat kita makin dekat kepadanya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk percaya pada Allah sebagai penyedia dan mencari kerajaannya dengan tekun. Mencari kerajaan Allah. Jangan memikirkan memperbesar kerajaan sendiri, kerajaan bisnis keluarga,
kerajaan kelompok sendiri dan sebagainya. Tapi mari kita memprioritaskan untuk memperbesar, untuk mencari kerajaannya dengan tekun. Karena Allah adalah sebagai penyedia, dan Dia yang mempunyai kerajaan ini, baik itu jasmani maupun rohani. Kalau kerajaan bisnis saudara bisa berkembang, bisa tumbuh pesat, semua karena Dia. Semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita meletakkan segala rencana beban hidup kita hanya kepada Dia. Kita percaya sepenuhnya bahwa Dia sanggup melakukan segalanya. Mari kita letakkan segala beban kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani hidup hari ini, memulai hidup hari ini, pagi ini, dengan suatu komitmen. Hidupku sepenuhnya di tangan Tuhan. Dan aku mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada doa pagi dan saat teduh pagi ini. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami untuk melepaskan segala kecemasan, ketakutan, kekhawatiran kami atas hidup ini. Supaya dibuat yakin bahwa di dalam Engkau semuanya aman, tenang, terkendali dalam kuasa-Mu, dalam pegangan-Mu, dalam otoritas-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, keluarga kami, dan sepenuhnya kami terus boleh hidup yang memprioritaskan hal-hal yang bernilai kekalan untuk menguatkan spiritual kami, baik di dalam doa maupun pelajari firman Tuhan, maupun dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan bukan mengejar nafsu duniawi, semangat duniawi yang materialistis ini, tetapi diubahkan menjadi semangat berkobar-kobar, giat, sukacita bagi Allah. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami mau Engkau memakai kami, segala kekayaan kami, segala keberadaan kami, untuk memuliakan Tuhan, untuk berdampak bagi sesama, untuk berbagi kepada sesama, untuk menolong sesama. Bahkan kami kembalikan semuanya itu ke dalam tangan-Mu untuk memperbesar kerajaan Allah di muka bumi ini. Kami mau ya Tuhan berkomitmen untuk memprioritaskan hidup kami pada hal-hal yang bernilai kekalan, bukan yang sementara. Berkatilah orang-orang yang kami kasih, suami kami, istri kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, rumah kami, kantor kami, gereja kami, pastori kami, tempat kami melayani. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih. Saat teduh dan doa pagi pada hari ini selesai. Dan mari kita melakukan segala aktivitas kita dengan bersandar hanya kepada Tuhan. Grace Ministry Church mengucapkan
Semangat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.